ini juga selanjutnya adalah salah satu manfaat lagi dari operator self adjoint. Nah, jadi jika P itu adalah operator yang self adjoint, maka si ruang vektor V itu pasti punya basis ortonormal, di mana setiap vektornya itu pasti merupakan vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen real. Ya, selanjutnya, jika S itu adalah matriks simetri, nah matriks simetri kan adalah matriks yang self adjoint ya, maka pasti ada matriks ortogonal ya, sehingga berlaku hubungan ini nih. Ini adalah matriks diagonal ya. P transpose S, P sama dengan matriks diagonal. Yang setiap elemen dari matriks diagonal itu adalah si nilai eigennya ya. Nah, sebenarnya ini tuh harusnya kan P inverse ya. Tapi karena si basisnya itu adalah basis yang ortonormal, maka P inverse-nya itu bisa menjadi P transpose ya. Karena P inverse sama dengan P transpose. Nah, ini teorema ini tidak akan saya buktikan karena cukup jelas ya bahwa jika T itu adalah operator self adjoint, maka setiap vektor eigennya itu pasti nilai eigennya itu pasti nilai eigennya real dan bisa didiagonalisasi, dan juga vektor eigennya itu saling tidak hanya saling bebas linear, tapi di sini tuh saling ortogonal ya. Nah, jadi teorema ini tidak akan saya buktikan, namun akan saya kasih sebuah contoh setelah slide ini. Nah, berikut ini adalah sebuah matriks simetri 3x3 ya. Nah, Anda bisa mencari nilai eigennya ya. Cukup dengan ini lambda i dikalikan S. Ya, ini cari matriksnya itu adalah apa nih? Berarti kan jangan lambda lah, pakai X dulu. Berarti X min 2, X min 5, X min 2 ini menjadi 24, 22, 42 ya. Nah, cari determinannya ya. Jadi determinan dari ini xi min s ini sama dengan 0. Nah, kita akan mendapatkan ini ya, x min 6 kuadrat x min plus 3 dengan 0 ya. Nah, di sini terlihat bahwa nilai eigennya itu semuanya nilai eigen yang real, yaitu adalah 6 dan min 3. Nah, sekarang kita akan cari ruang eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen 6 dulu ya. Yaitu adalah ini, kita cari matriksnya. Kalau 6 tuh berarti ini 4, 2, 4, berarti 2, 6, 1, 2, ini 4, 2, 6 kurang 2, 4 ya. Kita lakukan eliminasi Gauss, dengan cepat kita mendapatkan ini ya. Maka E6-nya itu adalah span dari apa? Ada dua parameter di sini, yaitu adalah seandainya ini 1, kalau ini 1 berarti ini min 1 ya. Atau mungkin yang saya akan jadikan parameter tuh si X dan si Z ya. Berarti ini 1, berarti ini jadi min 2, 0. Sementara kalau si X-nya yang 1, berarti si Y-nya itu adalah min 2. Nah, ini adalah ruang eigen dari yang berasosiasi dengan nilai eigen 6. Nah, sekarang kalau ini min 3, kita akan mendapatkan min 3 kurang itu min 5, 2, 4, 2. Ini apa? Min 3 kurang 5 berarti min 8, min 8, 2, dan kemudian 4, 2. Ini min 5 kurangin 2 berarti min 5 ya. Nah, dengan cepat ini kita akan mendapatkan yang baris pertama saya akan taruh, baris kedua saya akan taruh baris pertama, berarti 1, min 4, 1 ya. Dan kemudian akan saya ini min 5, 2, 4, 4, 2, min 5 ya. Nah, ini menjadi ini 1, min 4, 1. Ini ditambahin berarti ini 0 ya. Nah, saya akan mendapatkan hasilnya seperti ini, berarti cuma ada satu parameter. Min 3 itu adalah span dari apa? Cuma satu vektor ya di sini. Yang menjadi itu adalah yang terakhir boleh, atau mungkin yang kedua aja yang jadi parameter bebasnya ya, ini 1 di sini. Akibatnya ini menjadi
ini saya 0, 2, min 1 ya. Berarti ini adalah 2, dan yang terakhir X-nya itu adalah 2 juga ya kebetulan. Nah, ini adalah, nah kita lihat bahwa di sini sekarang E-3 dengan E6 itu saling ortogonal nih. Silakan Anda coba hasil kali dalamkan ya, ini vektor ini nih. Dengan vektor ini pasti hasil kali dalamnya tuh 0. Terus vektor ini dengan vektor ini juga hasil kali dalamnya tuh 0 ya. Berarti di sini mengkonfirm teorema sebelumnya bahwa ruang eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen yang berbeda itu pasti saling ortogonal ya. Jadi E-3 itu tuh saling ortogonal dengan E6. Selanjutnya ada satu teorema terakhir ya di subbab ini, yaitu adalah teorema spektral ya, atau istilahnya nih spectral theorem. Nah, jadi kita punya operator yang self-adjoint, dan V itu adalah ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka pasti terdapat sebuah, bukan sebuah, tapi ada beberapa subruang W1, W2, sampai WS, dan bilangan real ini R1 sampai RS, sehingga berlaku ini ya. Yang ini, dan juga yang bawah ya. Nah, jadi sebenarnya konsepnya itu sederhana ya. Mungkin Anda bisa tebak bahwa sebenarnya W1 dan W2 sampai WS itu adalah ruang eigennya ya. Jadi W1 adalah ruang eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen R1, WS itu adalah ruang eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen RS. Nah, sekarang kita akan membuktikan teorema ini. Nah, buktinya tidak terlalu susah. Yang pertama-tama kita definisikan B1 sebagai basis dari si W1, B2 sebagai basis dari W2, dan BS itu sebagai basis dari WS. Nah, di sini jumlah vektor basisnya itu saya sembarang aja pakai J1, J2, sampai JS ya. Nah, kemudian si B1 itu adalah vektor-vektor di B1 itu adalah vektor eigen dari si T yang berasosiasi dengan R1. Jadi BS juga adalah vektor-vektor eigen dari si T yang berasosiasi dengan nilai eigen RS. Nah, sekarang saya ambil sebuah vektor sembarang di V ya. Nah, maka saya bisa tuliskan si W itu sebagai kombinasi linear dari ini ya. Dari si U11 sampai USJS gitu ya. Karena kan kesemuanya ini kan kalau kita total itu membentuk basis buat si V ya. Maka nah kombinasi linear dari vektor-vektor di sini itu saya sebut sebagai W1, kombinasi linear dari vektor-vektor di sini saya sebut W2, dan seterusnya sampai WS. Nah, kemudian saya coba petakan TW ini menjadi seperti ini. Ya, nah saya bisa pisahkan karena T itu adalah linear, dan kita tahu bahwa W1 itu adalah vektor eigen yang berasosiasi dengan nilai eigen R1, dan seterusnya sampai WS. Nah, dan kita juga tahu bahwa proyeksi W ke subruang W1 itu menjadi W1 ya. Maka yang ini saya bisa ubah menjadi seperti ini. Nah, dengan ini terbukti bahwa si T itu adalah bisa kita dekomposisi menjadi ini. R1 proyeksi ke W1, R2 proyeksi ke W2, dan seterusnya sampai RS proyeksi ke WS. Nah, semoga cukup jelas. Ya. Nah, habis ini ada satu contoh lagi. Kita masih akan memakai contoh yang tadi ya. Nah, kita masih pakai contoh yang tadi. Jadi, ini tuh seolah-olah menjadi W1-nya ya. Ini adalah seolah-olah menjadi W2-nya ya. Tapi nggak akan saya tulis sebagai W1 dan W2 sih. Nah, jika kita ingat, T-nya itu apa? T-nya itu adalah ini ya. Tx-nya itu adalah ini ya. Pemetaannya itu adalah ini. 2 min 2, min 4, min 2, 5 min 2, dan ini adalah min 4, min 2, 2 ya. Nah, ini adalah matriks A-nya atau matriks standarnya. Nah, sekarang kita akan mau mencari matriks proyeksi ke ke E6 itu apa? Nah, kita akan manfaatkan teori yang kita sudah dapatkan di subbab 4.4 ya. Jadi, di sini saya misalkan A-nya itu adalah, lupakan A ini dulu nih, lupakan. Jadi, misalkan ini A-2, 1, min 1, 2, 0 ya. Nah, di subbab 4.4 kan sudah diturunkan bahwa matriks proyeksi itu bisa dicari dengan cara menghitung ini ya. A dikalikan A transpose A inverse dikalikan A transpose ya. Nah, kita akan cari itu.
Nah, jadi ini adalah matrik proyeksi ke subruang E6 ya. Nah, saya akan taruh sebelah sini. Proyeksi E6 tuh adalah A-nya itu saya tulis lagi 0 min 21 min 1 20. Nah, kita kalikan dengan ini A transpos kali A ya. A transposnya itu berarti 0 min 21 min 1 20. Kita kalikan dengan ini 0 min 21 min 1 20. Nah, ini di inverse kan. Kita kalikan lagi dengan transposnya. 1 min 1 20. Nah, ini Anda akan mendapatkan matriks 3 kali 3. Ini yaitu adalah 5 min 2 min 4 min 2 8 min 2 min 4 min 2 5 ya. Tapi dikali 1/9. Nah, kemudian matriks proyeksi ke E-3 ini juga nggak terlalu susah. Karena cuma satu kolom ya, berarti ini adalah 212, kemudian ini adalah 212 dikalikan 212 di inverse dikalikan 212. Nah, lagi-lagi Anda akan mendapatkan matriks 3 kali 3, yaitu adalah 424 212 424 ya. Tapi dikali 1/9 juga ya kebetulan. Nah, ini adalah matriks proyeksi ke N6, ini adalah matriks proyeksi ke E-3 ya. Dan Anda akan bisa melihat bahwa si A ini nih, A ini tuh misalkan ini saya sebut B, ini saya sebut C ya. Maka A itu adalah ini ya. 6 dikalikan B ditambah min 3 kan nilai eigennya ya, dikalikan C ya. Maka Anda akan mendapatkan bahwa hubungan ini pasti terpenuhi. Jangan lupa si B itu termasuk 1/9-nya ya, dan si C itu termasuk 1/9-nya. Nah, semoga cukup jelas salah satu aplikasi dari pemetaan self-adjoint dan pemetaan yang isometris ya.